Assalamualaikum Bapak Ibu, semangat pagi. Perkenalkan nama saya Ayu Hirdianti Suraida dari PTPN 1 Regional 4. Dan video ini saya buat sebagai syarat Pre-Learning Plantation Leadership Development Program 3, pendukung bisnis batch 12. Dan kali ini kita akan membahas tentang modul Functional Business. Apa itu modul Functional Business? Modul Functional Business ini kita akan membahas tentang lini-lini yang ada di pendukung bisnis sebuah perusahaan. Yang pertama dan paling utama, kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Seperti dapat dilihat dari HCM Value Triangle ini, manajemen dapat mendukung dan mendefinisikan value dari masing-masing sumber daya manusianya melalui 3 tahapan yang berbeda. Yang pertama adalah traditional HR. Traditional HR ini manajemen masih menilai sumber dayanya disetarakan dengan biaya yang dikeluarkan. Kegiatan yang dilakukan cenderung terfokus kepada administratif, kegiatan operasional manajemen SDM, juga memastikan efisiensi dalam pengelolaan SDM-nya misalnya melalui outsourcing. Dan zaman semakin berubah, HR manajemen mengambil alih. Dalam HR manajemen ini sudah ada value-value yang ditambahkan selain dari value for money. Bagaimana sumber daya manusia sebuah perusahaan bisa memberi impact lebih kepada perusahaan itu sendiri. Proses atau kegiatan dilakukan kemudian berfokus kepada strategi bisnis, menciptakan kapabilitas lebih untuk berkinerja seperti memberikan pelatihan, kemudian juga memastikan efektivitas dan keselarasan SDM dengan visi dan misi dari bisnis itu sendiri. Dan yang terkini yaitu adalah human capital management, di mana di sini lebih berfokus kepada bagaimana sumber daya manusia ini menciptakan value tersendiri yang kemudian bisa menjadi output yang kemudian bisa berdampak baik untuk perusahaan bisa memiliki dampak yang lebih kepada masyarakat. Kegiatannya kurang lebih menciptakan kapabilitas SDM untuk menghadapi tantangan masa depan, kemudian mendorong penciptaan strategi bisnis, memanfaatkan peluang, dan menghasilkan solusi yang hebat. Itu tadi kata kuncinya. Kemudian David Ulrich, seorang praktisi HR, menyatakan bahwa dalam prinsip human capital, idealnya nilai bagi organisasi terkait dengan apa yang dihasilkan, bukan sekedar apa yang dikerjakan. Human capital harusnya berperan sebagai mitra atau strategic business partner, sebagai pioneer atau sebagai agen perubahan di perusahaannya. Kemudian human capital juga harus berorientasi masa depan dan bisa memimpin perubahan. Kita akan bahas satu-satu untuk peran-peran human capital ini sendiri. Yang pertama adalah sebagai strategic business partner. Peranan human capital sebagai mitra strategis atau mitra bisnis yaitu dengan menghubungkan antara strategi atau kebijakan bisnis dengan strategi dan kebijakan pengelolaan SDM. Itu kuncinya. Nah, sementara pada saat yang sama juga menjadi bagian dari fungsi SDM yang membawa pemahaman tentang cara dan proses mengelola SDM dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Yang kedua sebagai agen perubahan atau change agent. Change agent ini diyakini dapat memberikan nilai tambah bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Hal ini penting di saat perusahaan mengalami transformasi atau harus beradaptasi dengan kondisi bisnis yang terus berubah seperti halnya di perusahaan kita PTPN. Selanjutnya adalah sebagai administration expert. Administration expert di sini human capital dituntut untuk dapat berperan mengelola administrasi dan infrastruktur terkait rekrutmen, seleksi, pengembangan SDM dan lain-lain agar dapat memberikan layanan yang berkualitas untuk perusahaan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah peran sebagai employee champion. Employee champion di sini human capital bergerak sebagai penggerak yang mempersiapkan perusahaan untuk mampu mempersiapkan atau memenuhi kebutuhan organisasi di masa mendatang. Selanjutnya kita akan membahas tentang framework
Human Capital Framework yang kita juga gunakan di PTPN, di sini terdiri menjadi 2 framework, yaitu core element dan foundation element. Di core element yang kita juga sebut sebagai primary process, kegiatannya adalah pengelolaan rekrutmen seleksi, manajemen kinerja, manajemen talenta organisasi, dan pengelolaan reward dan retensi karyawan. Kemudian untuk di foundation element atau supporting process, kegiatannya adalah pengelolaan database kepegawaian, administrasi penggajian, penyusunan SOP, sistem informasi SDM, hubungan industrial, kemudian juga manajemen perubahan dan internalisasi budaya. Beranjak ke selanjutnya, kita akan bahas tentang hukum perusahaan. Sebagai sebuah perusahaan yang bernaung di bawah Kementerian BUMN, berikut adalah peraturan perundangan yang menaungi kegiatan PTPN sebagai bagian dari BUMN. Ada 8. Kemudian BUMN dalam bentuk perseroan terbatas seperti PTPN ini memiliki 2 dasar hukum, yaitu yang pertama adalah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU Nomor 40 Tahun 2017 tentang perseroan terbatas. Tujuan dari pendirian BUMN sendiri adalah menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Dan tentunya mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Ciri-ciri dari sebuah PT sudah terlampir di layar, ada 7. Sebagai badan hukum mandiri, sebagai asosiasi modal dan saham, memiliki kekayaan yang terpisah, pertanggungjawaban terbatas kepada pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Kemudian juga adanya pemisahan yang tegas antara fungsi RUPS dan direksi. Dan di sini RUPS memiliki kekuasaan tertinggi, dalam arti kekuasaan yang tidak diberikan kepada direksi maupun kepada komisaris. Berikut adalah organ perusahaan. Yang pertama dan tertinggi adalah RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham memiliki wewenang dalam batas undang-undang dan atau ADART sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, kemudian juga menyetujui dan mengesahkan RKAP dan laporan tahunan. Selanjutnya ada direksi. Di sini direksi ini bertugas untuk melakukan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Direksi juga bertugas mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan, dan di sini direksi juga memiliki fiduciary duties. Yang terakhir adalah komisaris. Komisaris ini bertugas untuk mengawasi, melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalanan pengurusan perusahaan, dan memberikan nasihat ataupun masukan kepada direksi. Selain itu, komisaris juga bertugas untuk membentuk komite pengawas. Berikutnya kita akan belajar tentang proses pengadaan. Proses pengadaan yang utama di sini kita ada komponen rantai pasok atau supply chain. Yang pertama adalah upstream, selanjutnya internal, dan ada downstream. Untuk supply chain management sendiri ada 4, yaitu plan. Plan itu ada demand forecasting, product pricing, inventory management, manajemen gudang. Kemudian untuk source ada procurement credit dan collection. Selanjutnya ada make. Make ini untuk product design, production scheduling, facility management, dan deliver. Deliver ini adalah tentang order management dan delivery scheduling. Selanjutnya adalah tentang SIM dan IT. SIM dan IT ini adalah sebuah sistem yang terpadu yang berguna untuk menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi sendiri adalah merupakan permintaan dari masyarakat industri atau dari perusahaan ketika kebutuhan akan sarana pengolahan data dan komunikasi ini butuh yang lebih efektif dan efisien. Nah, sedangkan TI, teknologi informasi, adalah jawaban dari supply itu sendiri dalam bentuk penciptaan produk-produk teknologi dalam bentuk perangkat lunak ataupun perangkat keras. Tujuan dari pemanfaatan SIM IT ini sendiri adalah untuk percepatan sekaligus penyederhanaan proses bisnis, kemudian juga untuk otomatisasi proses bisnis, integrasi proses bisnis, dan akurasi proses bisnis itu sendiri. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu adalah tentang kesekretariatan.
Peran dan fungsi kesekretariatan adalah sebagai faktor penunjang berhasilnya fungsi, tugas, dan tujuan pekerjaan, dan juga sebagai cerminan dari hubungan pimpinan dan bawahan dalam sebuah perusahaan. Selain itu, sekretaris juga sebagai penyedia sumber informasi yang dibutuhkan pimpinan, dalam hal ini direksi dan komisaris, dalam memenuhi fungsi, tugas, dan tanggung jawab, sekaligus memberikan alternatif pemikiran bagi pimpinan. Juga sebagai perantara komunikasi dan pembinaan hubungan yang baik antara orang yang ingin berkomunikasi dengan pimpinan dan pimpinan itu sendiri. Tujuan dari bagian kesekretariatan ini adalah untuk menjamin kelancaran kegiatan organisasi atau perusahaan dan bertanggung jawab dalam aktivitas rutin dalam perusahaan atau organisasi. Menjadi acuan utama untuk membicarakan permasalahan terhadap pimpinan dan meningkatkan tugas dan kegiatan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya juga membantu kelancaran kegiatan pimpinan terutama terkait kegiatan administrasi. Selanjutnya adalah CSR dan TJSL. CSR dan TJSL ini adalah suatu wujud tanggung jawab terhadap masalah sosial atau lingkungan di sekitar perusahaan. Di mana ketika perusahaan berupaya keras mengejar laba, namun tetap berupaya untuk menimbulkan dampak negatif dari pengambilan keputusan yang diambil oleh perusahaan, maka perusahaan akan menyalurkan melalui kegiatan CSR dan TJSL ini. Manfaatnya yang pertama adalah mendorong perusahaan untuk memelihara dan menggunakan sumber daya secara bijak. Selanjutnya untuk mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih baik, kemudian memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin kritis dan peka, dan juga menciptakan citra positif perusahaan di mata masyarakat. Yang terakhir adalah sistem manajemen kesehatan dan keselamatan karyawan. Di sini ada 3 definisi dari SMK 3. Yang pertama adalah berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012, yaitu adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya berdasarkan ILO atau International Labour Organization, yaitu sebuah ilmu untuk mengantisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian bahaya yang muncul di tempat kerja yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta dampak yang mungkin timbul oleh komunitas sekitar dan lingkungan umum. Yang terakhir, definisi berdasarkan OHSAS 18001, yaitu adalah semua kondisi lingkungan kerja dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja dari tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja. Untuk lingkupnya sendiri di SMK 3 ini ada 4 lingkup pekerjaan. Yang pertama adalah keselamatan. Yang pertama, karyawan harus selamat dulu, setelah selamat baru sehat gitu ya. Dalam keselamatan ini yang penting adalah terkait dengan pengendalian sumber bahaya. Ada sumber bahaya listrik, kemudian sumber bahaya kebakaran, dan lain-lain. Kemudian juga ada lingkup kesehatan. Dalam kesehatan ini adalah terkait pengendalian dan pengukuran lingkungan kerja. Bagaimana lingkungan kerja ini dapat terukur untuk tingkat bahayanya. Kemudian ada lingkungan, bagaimana dalam lingkungan kerja ini pengelolaan limbah buangnya bisa terkelola dengan baik. Kemudian juga yang terakhir adalah keadaan darurat, bagaimana terkait pencegahannya, persiapannya, tindakannya, dan juga pemulihan dari korban itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.